Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mau memberkati kita semua. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, kami cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat bersama dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, rupanya orang yang terlihat baik itu belum tentu adalah orang yang setia. Sementara setia itu adalah sifat yang dicari di dalam diri seseorang. Ya, Amsal 19 ayatnya yang ke-22.
Nah, sayangnya orang yang setia ini sulit ditemukan, ya bahkan di kalangan orang percaya sekalipun. Dan ironisnya ketidaksetiaan itu justru dipertontonkan di depan umum, ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berkelimpahan, akan lebih mudah banyak teman berdatangan kepada kita. Ya, tapi dalam keadaan yang sulit, mudah juga bagi teman-teman itu meninggalkan kita. Ya, Raja Salomo menuliskan itu di dalam Amsal pasal 19 ayat yang keempat. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang yang miskin ditinggalkan sahabatnya. Nah, hal ini rupanya menunjukkan bahwa orang itu mudah menjadi baik dalam kondisi yang baik juga, ya. Tetapi orang yang setia itu akan tetap bertahan meskipun dalam keadaan yang tidak baik, ya. Seperti halnya janji setia dalam sebuah pernikahan, pasangan harus menunjukkan kesetiaannya, ya, harus tetap mengasihi pasangannya baik dalam keadaan yang senang ataupun dalam keadaan yang susah. Nah, mari kita melihat bersama, bangsa Israel ini telah menjadi peringatan bagi kita, ya. Mereka hidup tidak setia di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, banyak hal yang terjadi yang ajaib, yang supranatural yang mereka alami. Ya, mereka dipelihara luar biasa oleh Tuhan. Ya, ada tiang awan, tiang api, roti turun dari sorga, air keluar dari batu karang, pakaian mereka dan kasut mereka tidak menjadi rusak dalam perjalanan yang begitu jauh. Ya, sungguh luar biasa yang mereka terima dari Tuhan. Namun mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, bahkan untuk hal-hal yang baik saja, orang mudah merasa tidak puas, ya, dengan berkat jasmani yang kita terima, kita hidup sehat, ya, kita mendapatkan berkat yang cukup, ya, seringkali orang merasa tidak puas. Apalagi, ya, hal-hal yang kita anggap itu tidak baik, pasti akan lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan Tuhan, sehingga kita menjadi kecewa, merasa pahit dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, mereka yang hidup tidak setia, hasilnya adalah mereka binasa. Ya, mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kita belajar bersama bahwa lamanya seseorang menjadi orang Kristen, ya, tidak menjamin bahwa mereka akan hidup menjadi orang yang setia. Bahkan yang rajin sekalipun pergi ke gereja, belum tentu adalah orang-orang yang setia. Ya. Kesetiaan itu ditentukan bagaimana kita merespon dengan baik kasih setia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, dengan bagaimana? Dengan cara kita berpadanan dengan firman Tuhan, atau kita hidup melakukan firman Tuhan. Dengan kita hidup tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Ya, meskipun keadaannya berubah, ya, kita tetap mengasihi Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Baik itu waktu senang, ya, maupun kita dalam keadaan yang susah. Ya, biarlah kita hidup setia di hadapan Tuhan. Ya, Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan katakan Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah kita tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia adalah Allah yang setia. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Nah, mari kita melihat bersama di dalam kehidupan kita. Ya, sepanjang tahun yang sudah kita lalui, apakah kita hidup sebagai orang yang setia, ya, ataukah kita hidup hanya sebagai orang yang baik saja, yang seringkali mungkin lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan, merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu yang terbaik, yang patut untuk kita terima. Ya, mungkin kita ada dalam keadaan yang sulit sekarang ini, tapi percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, tahun
yang akan datang, tahun 2022, mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Mungkin bisa saja menjadi lebih sulit daripada tahun ini. Tapi kita patut bersyukur ya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Nah, mari kita mau belajar bersama ya. Kita terus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya, meskipun dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, mari kita tetap mengasihi Tuhan, tetap berpadanan dengan Injil, tetap melakukan firman Allah. Kiranya kasih setia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita selalu mendorong kita untuk kita hidup setia kepada Tuhan. Sampai kita tiba di tempat yang Tuhan janjikan, yaitu sorga mulia. Haleluya, puji nama Tuhan, selamat menyongsong tahun yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sepanjang tahun ini. Dan Tuhan tolong kami untuk kami hidup setia di hadapan Tuhan sampai Tuhan janjikan sorga mulia itu bagi kami semua. Terpujilah namamu, kami percaya tahun yang akan datang Tuhan akan terus menyertai kami. Terpujilah namamu, tolong kami untuk kami tinggal di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru, hidupku menjadi